Jumpa lagi di Ribut TV. Kalian pernah nyobain TV sebesar ini nggak? 163 inci. Mantep ya, besar banget. Ya, ini TV dari TCL. Selain itu, udah tahu belum kalau TCL itu produksi panel layar juga. Dan panel mereka digunakan oleh berbagai merek ternama ini. Tahu nggak? Nah, hal-hal ini yang kami jumpai saat kita berkunjung ke fasilitas TCL yang ada di Shenzhen, China. Tapi bukan cuma soal TV aja ya. Ada banyak sekali produk TCL lain yang bisa kita lihat di showroom mereka ini. Apa aja yang menarik? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Ya, perjalanan kami ke China bersama TCL ini berlanjut ke Shenzhen. Sebelumnya kami udah ke Wuhan untuk melihat markas besar mereka untuk yang spesial ya, untuk AC ya. Udah nonton videonya belum? Kalau belum berarti kelewat ya. Biar nggak kelewatan kalian tahu kan harus ngapain ya. Oh ya, buat yang belum tahu, saat kita ngobrol dengan Fei Kuang, GM Global Marketing Center dari TCL, dia menceritakan nih bahwa TCL itu sudah beroperasi sejak 1981. Jadi ini bukan perusahaan kemarin sore, sudah sangat berpengalaman. Tahun 2025 ini mereka juga resmi jadi Global Olympic Partner alias partner resmi untuk Olimpiade. Mantep ya, sudah diakui secara global juga nih ya. Nah, kali ini di Shenzhen yang banyak kami bahas dengan TCL adalah produk display, khususnya TV. Nah, ada produk display apa aja yang menarik di sini? Kita coba bahas mulai dari yang satu ini dulu nih ya. Nah, ini adalah X11H Max, Smart TV dengan micro LED dari TCL yang hadir dengan ukuran sangat besar, sampai 163 inci, giant screen ya. Buat catatan aja ya, 163 inci ini berarti diagonal TV-nya itu sekitar 4 meter 15 cm ya. Ini puas banget nih kalau bisa nonton pakai TV sebesar ini. Sebenarnya bikin jadi penasaran ya, ini muat nggak ya TV sebesar ini kalau datang ke ruangan tes kami untuk kami review. Nah, TV ini juga pakai micro LED, jadi ukuran LED untuk backlight-nya itu lebih kecil lagi nih dari yang mini LED. Ini berpotensi menawarkan tingkat kecerahan yang sangat tinggi. Mantap ya, ukuran yang luar biasa besar, tampilan jelas dan terang, dan berkelas pula. Nah, pertanyaannya, harganya berapa? Oke. Berikutnya, ada juga Smart TV lain yang ukurannya besar juga, 115 inci X11G Max. Kalau yang ini pakai QD Mini LED ya. Seharusnya kualitas tampilannya terbilang tinggi juga di sini ya. Ini sudah hadir di Indonesia loh dengan nama 115X955 Max. Nah, terkait TV Mini LED, saat ngobrol dengan perwakilan TCL, Mr. Ivan Teng, CEO of TCL Indonesia, kami mendapatkan informasi hasil riset dari badan terkait yang menunjukkan TCL itu mendapatkan ranking pertama untuk pengapalan di tahun 2024 yang lalu. Sementara di tahun 2025 ini, untuk paruh pertama 2025 aja, TCL sudah mencatatkan peningkatan year on year 176%, yang menunjukkan kalau TCL sudah sangat diakui dunia untuk TV Mini LED. Oke, lanjut lagi ya. Ada perangkat digital signage dan flat panel display. Ada juga interactive flat panel display, layar sentuh ukuran besar. Ini bisa untuk digital whiteboard seperti ini ya. Lalu ada smart glasses atau AR glasses ya. TCL juga punya smart glasses yang disebut sebagai Ray Neo. Ada dua varian yang ditampilkan di sini ya. Ada Ray Neo V3 dan ada Ray Neo R3. Nah, untuk yang Ray Neo R3 ini udah pakai micro OLED. Ini bisa untuk output tampilan dari berbagai perangkat lewat USB Type-C. Berikutnya ada juga monitor di sini ya. Ini dari F Falcon atau yang di beberapa negara dikenal sebagai Eve Falcon. Iya ya, brand ini memang ada kaitannya dengan TCL ya. Nah, Eve Falcon ini juga masuk ke Indonesia, tapi untuk Indonesia yang masuk itu produk TV mereka. Yang katanya sih fokusnya buat anak muda karena harganya yang terjangkau banget. Nah, untuk monitor ada yang menarik juga nih, ada monitor curve 57 inci 1000R dengan rasio 32:9. Resolusinya DUHD atau Dual UHD, Dual UHD, Dual 4K ya. Lega banget nih ya. Lalu ada yang namanya TCL Next Paper. Ini adalah teknologi layar
dengan karakter yang membuat terlihat seperti dia menyerupai kertas di situ. Fokusnya tentu saja untuk kenyamanan mata kita. Layar ini bebas dari pantulan, bebas flicker, dan minim blue light. Terasa memang cukup dekat dengan penampilannya kertas. Tapi ini tetap layar modern, full color, bahkan bisa menawarkan refresh rate 120 Hz ya. Biasanya kalau kayak gini-gini kan rendah banget refresh rate-nya ya. Saat ini Nextpaper ini sudah digunakan di smartphone dan tablet yang dibuat oleh TCL sendiri. Ada smartphone TCL? Ada. Nah, di showroom ini pun ada beberapa yang ditampilkan. Ada yang minat kalau TCL bawa smartphone mereka ke Indonesia mungkin? Oke. Lanjut lagi. Ini ada juga beberapa proyektor dari TCL yang mereka pamerkan di sini. Lalu ada yang satu ini nih, Smart TV C8K. Ini adalah generasi terbaru flagship TCL. Kerjasama mereka dengan CSOT. Hasilnya adalah sebuah Smart TV dengan tampilan prima dengan bezel yang super tipis. Bahkan tidak ada black gap di Smart TV ini. Bener-bener kelihatan borderless banget. Jadi bukan cuma mengedepankan kualitas tampilan aja, Smart TV ini juga menawarkan tampilan yang sangat modern, sangat rapi. Terlihat ya, bezelnya memang sangat-sangat tipis. Menarik ya, kita tunggu aja inovasi dari TCL dan CSOT berikutnya bisa sehebat apa lagi nih. Sebentar, kalian belum tahu dengan CSOT atau CSOT? Ini kepanjangan dari China Star Optoelectronics Technology. Ini adalah perusahaan yang berada di bawah TCL yang memproduksi panel layar. Ya, TCL ini memang salah satu produsen panel layar terbesar di dunia. Bukan cuma bikin TV ya terus beli panel dari tempat lain ya. Mereka juga membuat panel layarnya sendiri. Dan kami juga sempat berkunjung ke salah satu fasilitas produksi CSOT ini di Shenzhen ya. Nah, yang menarik ada yang satu ini nih, daftar perusahaan yang punya kerjasama dengan CSOT atau CSOT. Ayo, perusahaan apa aja yang kalian lihat dan kalian sudah kenal? Ya, beberapa merek besar di bidang display ternyata juga pakai panel produksi TCL. Sementara untuk laptop dan smartphone, TCL juga menampilkan beberapa yang pakai layar mereka. Ada laptop dari Asus ROG, Lenovo, dan Huawei juga ada. Untuk smartphone ada Xiaomi, iQOO, dan sebagainya. Nggak heran ya kenapa TCL CSOT ini jadi salah satu produsen panel layar terbesar di dunia. Produknya memang digunakan merek-merek besar dunia nih. Terkait proses produksi panel layar, CSOT ini sempat mengajak kami berkeliling melihat lini produksi mereka. Tapi lini produksi ini memang biasanya tempat yang sensitif dan tidak memungkinkan kami untuk ngambil video ya. Nah, hal yang menarik lain yang dijelaskan oleh tim CSOT adalah mereka bisa memproduksi glass generasi terbaru yang memungkinkan panel ukuran super besar. Di generasi ke-11 ini ukuran maksimal yang bisa dihasilkan adalah 3370 kali 2940 mm. Jadi untuk layar sampai 163 inci pun sudah bisa pakai satu panel layar utuh. Sebelumnya untuk ukuran super besar, produsen itu akan pakai lebih dari satu panel yang tentunya ada kekurangannya ya kalau dibandingkan dengan satu panel utuh ya. Oke, jadi sekarang kita udah kenal dengan CSOT atau CSOT ini ya. Kita lanjut lagi ke showroom di kantor pusat TCL di Shenzhen. Nah, TCL juga menampilkan produk mereka dari lini TCL Art. Ini adalah jajaran produk dengan estetika tinggi yang digarap bersama dengan para seniman. Ada Art Sonic Alpha dengan layar sentuh transparan seperti ini. Menarik ya. Lalu ada juga A300 Pro dengan stand unik seperti ini. TV ini pakai layar Next Glass dan dilengkapi juga dengan speaker dari Bang & Olufsen 3.1.2 channel. Mantep ini. A300 Pro ini tersedia dalam ukuran mulai dari 55 sampai 85 inci. Selain perangkat display, TCL Art ini juga mencakup produk mereka yang lain ya, termasuk AC, kulkas, dan bahkan mesin cuci. Menarik ya, ada yang pengen punya produk TCL Art ini? Saya sih tertarik sih sebetulnya. Oke, lanjut lagi. Di showroom ini TCL juga menampilkan beberapa produk lain mereka, termasuk ada AC, kulkas, dan mesin cuci. Nah, kalau untuk produk-produk tersebut, beberapa varian udah tersedia di Indonesia. Bahkan yang menarik, ada juga produk kolaborasi seperti produk dengan tema Minions ini ya. TCL menyebutkan kalau mereka memang aktif membangun kolaborasi seperti ini untuk memperluas jangkauan produk-produk mereka ke segmen yang spesifik, termasuk untuk anak muda juga. Lalu ada juga jajaran soundbar. Mereka punya cukup banyak nih varian soundbar ya. Berikutnya ada produk terkait teknologi PV atau photovoltaik ya. Mungkin lebih banyak yang kenal teknologi PV ini sebagai
solar panel. Nah, teknologi ini memang terkait dengan prinsip TCL untuk mendorong green and low carbon. Mereka sudah menerapkan prinsip ini di jajaran produk mereka, yang berarti fasilitas produk mereka ini pun sudah harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut juga. Ini sudah terlihat ya saat kami berkunjung ke fasilitas produksi AC mereka di Wuhan. Nah, terkait produk PV yang mereka tampilkan, tentunya ada solar panel dan ada juga inverter untuk residensial alias untuk perumahan biasa. Ada. Jadi ini bisa dirumahkan di perumahan kita. Ada yang tertarik buat pakai? Mungkin udah saatnya sekarang ya. Berikutnya, TCL juga punya produk keamanan rumah yang mencakup smart lock dan security camera. Nah, untuk smart lock ada juga yang sudah pakai palm vein recognition. Jadi dia membaca pola pembuluh darah di telapak tangan kita dan menjadikannya sebagai kunci. Ini lebih advance lagi ketimbang fingerprint ya. Oke, produk lain lagi apa ya? Ke depan bisa jadi masih ada banyak lagi ya jenis produk yang akan dihadirkan oleh TCL. Karena mereka punya 24 pusat riset and development atau R&D dan 7 joint lab global untuk pengembangan berbagai macam produk. Jadi nggak heran kalau mereka bisa mengkreasikan banyak produk unik yang menarik lainnya. Oke, itu tadi produk-produk menarik dari TCL yang kami jumpai saat berkunjung ke kantor pusat mereka di Shenzhen, China. Jadi buat yang selama ini taunya TCL itu hanya produsen TV, sekarang udah tahu ya bahwa TCL tuh bukan sekedar produsen TV aja. Mereka juga punya banyak produk home appliances. Mereka juga memproduksi panel layar yang digunakan oleh brand-brand lain. Intinya, ini adalah perusahaan teknologi modern yang punya banyak sekali produk. Beberapa produk mereka sudah hadir di Indonesia. Nah, untuk TV yang jadi andalannya mereka diantaranya ada di lini C8K tadi itu ya. Dengan bezel tipis itu ukuran layar bisa besar banget. Kualitas tampilannya harusnya tinggi ya. Premium QD Mini LED TV. Ukuran juga besar ya, nyampe ke 98 inci. Wow, lega tuh. Lalu ada juga kelas premiumnya yang terbilang harganya cukup terjangkau di sini, yang pernah kita review beberapa waktu lalu dari lini Q6C. Ini juga keren ya untuk kelasnya ya. Lalu tentunya ada produk dari Ivalcon ya yang harganya lebih terjangkau. Tapi memang masih ada berapa lagi nih yang belum hadir ke Indonesia. Ingat ya, belum hadir. Belum, kata kuncinya adalah belum. Siapa tahu nanti Smart TV 163 inchinya ikutan hadir di Indonesia ya. Atau mungkin produk home appliances lainnya? Nah, kita tunggu aja ya. Nah, kalau kalian sendiri tertarik dengan produk yang mana nih dari TCL nih? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan mereka untuk bawa ke Indonesia. Oke, sekian dulu pasaran teknologi kali ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.